Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi kita ya di tema 7 subtema 2 kebersamaan di sekolah dalam pembelajaran 1. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa terapkan 5M sekarang ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mendengarkan dan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memahami isi dongeng dengan jujur. Dengan menceritakan kembali dongeng, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dan jujur. Dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, siswa mampu menceritakan isi dongeng dengan percaya diri. Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat mampu memahami pecahan merupakan bagian dari keseluruhan dengan tepat. Siswa dapat menentukan pecahan setengah, sepertiga, seperempat dengan tepat. Siswa dapat menyajikan pecahan setengah dengan tepat, menyajikan pecahan sepertiga dengan tepat, menyajikan pecahan seperempat dengan tepat. Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kepala dengan percaya diri, arah gerak tangan, arah gerak kaki dengan percaya diri. Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengkoordinasi gerak dengan percaya diri, melakukan gerak kepala dengan iringan musik dengan percaya diri, melakukan gerak tangan dengan iringan dengan percaya diri, melakukan gerak kaki dengan iringan dengan percaya diri, serta melakukan koordinasi gerak dengan iringan dengan percaya diri. Yuk kita mulai pembelajarannya. Upacara bendera, kita amati ya. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin oleh seorang siswa. Siti menjadi pemimpin barisan. Nah, seperti ini kan kalau kalian upacara ya, sama ya seperti di gambar ini. Siti dan teman-teman sangat senang sekali mengikuti upacara bendera. Sesuai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Ayo berlatih ya, kita berlatih nih. Simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan gurumu. Ayo dengarkan cerita fabel, ikan, dan burung. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-biji itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung.
Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandang cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu, kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat ke burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian itu?" kata burung. "Benar, tapi aku tak punya sayap sepertimu, sehingga tak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide yang bagus. Aku setuju," sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, begitulah isi cerita dongeng fabel ikan dan burung ya. Kalian tadi sudah menyimak dan mendengarkannya bukan? Iya, menarik sekali ya ceritanya ya, persahabatan antara ikan dan burung. Ayo bercerita, ayo ceritakan kembali dongeng yang telah disampaikan gurumu. Masih ingat kan? Silakan kamu sampaikan dongeng itu. Nanti ya kita lanjut dulu pembelajaran kita. Ayo berlatih ya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, siapa tokoh dongeng yang disampaikan guru? Jawabnya iya, pintar kalian. Burung dan ikan, atau ikan dan burung ya. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Di pinggiran sungai, tepat sekali ya. Nomor 3, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di dasar sungai, pintar ya. Masih ingat ya ceritanya ya? Nomor 4, burung ingin membantu ikan dengan cara mengambil biji-bijian. Ikan ingin membantu burung dengan cara, ayo apa masih ingat? Iya, menangkap cacing di dasar sungai. Nomor 6, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi sahabat dan saling membantu. Kita lanjut ya. Ayo berdiskusi. Ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Tulis hasil diskusimu. Sikap hidup rukun di kelas. Ayo coba rangkai kata-katamu menjadi suatu kalimat. Dan ini contohnya. Sikap hidup rukun di kelas adalah menghormati, bekerja sama, gotong royong dengan teman walaupun memiliki perbedaan karakteristik individu. Tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Coba, apa saja sebutkan? Iya, betul. Yuk kita lihat nih hasil pembahasannya. Menolong teman yang sakit, 1. 2. Menjalankan piket kelas, 3. Melaksanakan upacara dengan tertib, 4. Menghargai dan lain-lainnya. Jika kalian menemukan contoh sikap hidup rukun yang lainnya di kelas, itu akan lebih baik lagi. Bisa kalian tulis ya tambahannya, atau nomor 1-nya kalian ubah, nomor 2-nya ubah, 3 ubah ya, itu akan lebih baik lagi. Kalian cari ya.
Kalian amati dan kalian tulis. Membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Masih ingat kan pembelajaran setengah? Yaitu 1/2, sepertiga, 1/3, dan seperempat, 1/4. Nah, inilah contohnya ya. Nah, ini Siti memperlihatkan gambar. Ada pecahan 1/2 atau 1/2, 1/3 atau 1/3, 1/4 atau 1/4. 1/2 bisa juga setengah disebut ya. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Pembagian tidak sama besar, berarti ini bukan pecahan setengah. Warna ungunya sedikit, warna putihnya lebih banyak ya. Berarti bukan setengah ya. Nah, sebelahnya, wah sama nih gambar ungunya setengah, putihnya setengah. Berarti ini sama besar ya, dibagi 2 sama besar, jadi pecahan 1/2 atau 1/2 atau setengah ya, pembagiannya sama besar. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Perhatikan kumpulan gambar berikut. Nah, lihat nih ada 2 buah kotak ya. Kita isi dulu ya, banyak bangunan di atas adalah ya 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan pintar 1/2 atau setengah atau 1/2 ya. Kita lanjut. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Gambar bintang nih. Ini ada 3 buah bintang, 1, 2, 3. Dan yang berwarna biru hanya 1. Kita isi dulu ya pertanyaannya. Banyak bangun di atas adalah pintar 3 ya. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 pintar ya. Kita lanjut. Nah, lihat perhatikan nih kumpulan gambar-gambar bangun berikut ya. Coba hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Banyak bangunan tersebut adalah 4 tuh ya. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan 1/4. Pintar ya. Nah, pilihlah pecahan berikut sesuai gambar dengan memberi tanda centang atau checklist ya. Nah, ini ada pecahan setengah atau 1/2. Gambarnya mana yang betul nih? Iya, kita lihat tanda centangnya. Betul, yang sebelah sana ya. Karena dibagi 2 sama besar. Yang bawah yang seperti gambar gunung itu adalah 1/3. 1/3 berarti jumlahnya 3. Nah, ini pecahan 1/3 harus sama besar. Jadi yang mana? Ya, betul kalian. Yang di checklist yang centang adalah yang segitiganya sama besar, yang diwarnainya hanya 1. Jadi kita bilang itu adalah pecahan 1/3. Kalau yang sebelahnya tidak sama besar segitiganya tuh. Besarnya ada 1 yang paling besar, berarti tidak sama. Berarti dia bukan pecahan 1/3. Kita lanjut ya. Nah, ini kita cari nih ada 4 gambarnya ya. Pecahan 1/3 yang mana ya? Ingat, sama besar. Betul, yang itu ya. Nah, ini ada gambar, 2 buah gambar ya. Nah, mana yang pecahan 1/4? Ingat, bentuknya dan besarnya harus sama. Berarti yang itu. Jadi 1/4 yang diarsir atau diwarnai hanya 1 bagian. Kita lanjut ya. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Gerak dasar tari kijang. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala. Seperti tanduk, pandangan lurus ke depan. Lihat gambar tuh ya. Letakkan tanganmu ya di kepala. Ceritanya tanganmu seperti tanduk ya, pandangan lurus ke depan. Gerakan berikutnya melompat ke kanan dan ke kiri.
Posisi tangan lurus. Jari membuka. Posisi badan membungkuk. Ya, tuh lihat gambarnya ya anak-anak ya. Nah, ini ya. Berarti dia ke kanan, terus ke kiri melompat ke kanan, ke kiri seperti kijang. Menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar. Nah, lihat tuh ya. Tangannya di dada, terus ditekuk ke dada, kemudian dilebarkan. Posisi kaki jongkok seperti gambar ya. Bisa kalian kan semua? Bisa lah pasti. Kalian bisa mempraktekannya ya. Ayo mencoba. Lakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki seperti gambar di atas tadi. Siswa dapat merangkai urutan gerak kaki kijang atau menambah gerak-gerakan lain yang sesuai gerakan kijang. Nah, kegiatan bersama orang tua kalian adalah dengan bantuan orang tua, siswa belajar mengenal pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Terima kasih ya. Bunda-bunda dan orang tua murid yang akan membimbing putra-putrinya. Demikianlah pembelajaran tema 7 subtema 2 ini dalam pembelajaran 1 kebersamaan di sekolah. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 2. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna Sarya Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.